Baik Pak, perkenalkan nama saya Nehemia Damani dengan NIM 5233230001. Di sini saya membuat video tugas akhir perorangan mata kuliah Signal Processing. Ikuti instruksi yang diberikan oleh praktikum dan kerjakan tugasnya. Pertama ada modul praktikum sistem kendali, bab 1 sampai bab 3. Kemudian modul praktikum pengolahan sinyal digital, bab 1 sampai 4. Dan modul PSD, bab 1 sampai 5. Langsung saja pada modul pertama yaitu praktikum sistem kendali. Modul pertama pengenalan MATLAB. Langsung saja ke bagian latihan. Di sini disuruh membuatlah contoh perintah di bawah jendela jendela perintah atau command window, jendela ruang kerja workspace, jendela history, command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap komen. Kemudian di sini saya sudah membuat pada baris keempat NIM saya yaitu 5233230001. Langsung saja kita jalankan programnya. Di sini programnya sudah berhasil dan tertera dengan NIM saya yaitu 5233230001. Baiklah Pak, di sini saya akan melanjutkan pada bagian 2, bagian latihannya yaitu buatlah dua buah matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Kemudian perhatikan cara kerjanya. Di sini saya sudah membuat programnya yaitu matriks 3 kali 3 dengan elemen acak dari 1 sampai 10 dan juga operasi aritmatika, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, kemudian perkalian matriks, kemudian ada juga determinan dan inverse matriks A. Di sini saya akan menjalankan programnya. Di sini setelah saya jalankan programnya, di sini ada matriks A, kemudian ada matriks B, penjumlahan matriks, kemudian pengurangan matriks, perkalian matriks, determinan matriks A, dan juga inverse matriks A. Dengan begini berarti programnya berjalan dengan baik. Kemudian untuk soal nomor 2, buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dan juga mean dari data nilai berikut yaitu 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan juga 100. Di sini saya sudah membuat programnya yaitu skrip untuk menghitung luas dan keliling lingkaran serta mean dari data nilai. Kemudian saya akan jalankan programnya. Kita masukkan nilai jari-jari lingkaran. Di contoh saya akan masukkan dengan nilai 30. Di sini didapatkan luas lingkarannya yaitu 2827,43 dengan keliling lingkaran 188,50 dan mean dari data nilainya adalah 73,63. Baik, di sini saya akan melanjutkan latihan bab 3. Di sini disuruh buatlah program dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjangnya 5, lebar 3, tinggi 6,5. Kemudian beri nama program ini dengan prop underscore balok ttm. Langsung ke MATLAB-nya. Di sini saya sudah membuat programnya, yaitu program untuk menghitung volume dan luas permukaan balok.
Yang diketahui tadi panjangnya sama dengan 5, lebar sama dengan 3, tinggi sama dengan 6,5. Kemudian saya akan jalankan programnya. Di sini sudah tertera balok, volume balok yang hasilnya adalah 97,50 dan luasnya adalah 134,00. Berarti programnya berhasil. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang, lebar, dan tinggi balok. Kemudian keluarkan fungsinya, yaitu volume dan luas permukaan balok. Kemudian beri nama fungsi ini dengan hitung underscore balok titik M. Hmm, Di sini saya sudah membuat programnya, yang di mana fungsi untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan input panjang, eh, dengan input panjang sama dengan 7, lebar 8, dan tinggi 9. Dan langsung saja jalankan programnya. Di sini didapatkan volume baloknya 504,00 dan luas permukaan balok 382,00. Baiklah, eh, selanjutnya soal nomor 3. Buatlah suatu fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang dan lebar alas prisma serta tinggi prisma. Kemudian keluarkan fungsinya volume dan luas permukaan prisma. Beri nama fungsi ini dengan hitung underscore prisma titik M. Di sini saya sudah membuat programnya yaitu untuk menghitung dan menampilkan volume serta luas permukaan prisma segi 4. Kita masukkan inputnya, yang dimana panjang prismanya 5, lebar 3, tinggi 10. Hasil yang didapat adalah volume prisma tersebut adalah 150,00, luas permukaan prismanya 190,00. Selanjutnya soal nomor 4. Buatlah suatu program untuk menampilkan segitiga Pascal. Kemudian pengguna harus memasukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui command input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran seperti di bawah. Kemudian beri nama program ini dengan prog underscore Pascal TTL. Ini saya sudah membuat program prog Pascalnya. Saya akan menjalankan programnya. Kemudian saya akan masukkan inputnya sebesar 4. Di sini didapatkan hasil dari prog Pascalnya. Selanjutnya soal nomor 5. Buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Spesifikasi dari fungsi tersebut ialah masukkan tanggal bulan dan tahun awal, serta tanggal bulan dan tahun akhir. Keluaran dari jumlah hari di antara dua tanggal tersebut. Kemudian beri nama fungsi ini dengan hitung underscore hari titik M. Misalkan kita ingin menghitung jumlah hari antara 2 Januari 2004 hingga 5 November 2006. Maka ketikkan program yang ada di bawah. Sini saya sudah membuatkan programnya dan langsung saja kita coba. Nah, di sini sudah tertera jumlah hari antara 1 Januari 2024 dan 10 Februari 2024 adalah 40 hari. Berarti program di sini berhasil. Baiklah, ini saya akan melanjutkan kedua yaitu pengolahan sinyal digital. Ini pada bab pertama yaitu pembangkitan sinyal pada bagian yang ini disuruh buatlah program menggunakan file untuk membangkitkan gelombang AM dan on off playing.
Ini saya sudah membuat program gelombang AM-nya dan saja dijalankan. Inilah hasil dari program gelombang AM, mana ini ada beberapa sinyal, yaitu sinyal pesan, sinyal pembawa, dan ini adalah gelombang AM. Selanjutnya adalah on off keying. Ini saya sudah membuat programnya, ada dijalankan. Ini adalah grafik dari gelombang on off keying atau OOK. Dan untuk soal nomor 2, suruh modifikasilah program pada bagian 4.a dengan amplitudo setengah, 3, perempat, dan seterusnya. Dan frekuensi sinyal-sinyal yang berubah seperti deret hitung F, 2F, 3F, 4F, dan seterusnya. Dan sinyal apakah yang muncul? Ini saya sudah membuat program untuk menghitung perubahan sinyal deret hitung dan sinyal apa yang akan saja dijalankan. Ini sinyal yang muncul adalah sinyal hasil penjumlahan. Ini kita bisa lihat amplitudonya saat apa dan juga rentang waktunya. Selanjutnya nomor 3, seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kali. Sinyal apakah yang muncul? Ini adalah program untuk menjalankan soal nomor 3 tadi. Jadi ini adalah sinyal yang akan muncul, yaitu sinyal dengan harmonik genap 40 F. Jadi lihat amplitudo amplitudonya dan juga rentang waktunya. Kemudian di sini ada percobaan variasi. Ini saya sudah membuat programnya. Ini ada beberapa sampling baik, itu tidak ada aliasing, kemudian ada nyaris ada aliasingnya, kemudian aliasing jadi dan aliasing parah. Di tidak ada aliasing, sinyal asli atau garis birunya dan titik hasil sampling atau merah menunjukkan kesesuaian. Dan Fs-nya jauh lebih besar dari 2 Fp-nya, sehingga sinyal dapat direkonstruksi dengan baik. Ini merupakan kondisi ideal sesuai dengan teorema Nyquist. Yang di ya, batas Nyquist nyaris aliasing, sinyalnya masih dapat direkonstruksi, tetapi mulai ada potensi aliasingnya. Nah, Fs tepat di bawah Nyquist, titik samping cukup untuk menangkap karakteristik sinyal asli. Jika Fs-nya lebih kecil, aliasing akan mulai terjadi. Kemudian di aliasing terjadi. Aliasing terjadi frekuensi samplingnya lebih kecil dari batas Nyquist. Sinyal hasil samplingnya tampak berbeda dengan sinyal. Dan distorsinya yang terjadi distorsi aliasing, hingga sinyal asli tidak bisa direkonstruksi dengan benar. Dan aliasing parah, frekuensi samplingnya jauh lebih kecil dari 2 Fp. Sinyal hasil samplingnya memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan sinyal asli. Aliasing sangat parah sehingga sinyal asli tidak dapat dikendalikan. Baiklah, di sini pada bab 2, suruh menjelaskan perbedaan hasil tampilan pada tiap percobaan. Penjelasan disertai dengan gambar. Pada percobaan pertama yaitu efek sampling.
Saya sudah membuat program efek jalankan saja. Kita berapa sampling baik alias dan alias terjadi. Kemudian pada jendela figur pertama, dapat menunjukkan pengaruh frekuensi sampling terhadap kualitas sinyal yang diperoleh. Sinyal sampling baik memiliki sinyal asli dan titik merah adalah hasil sampling. Dan distribusi titik sampling cukup rapat untuk merekonstruksi sinyal asli dengan baik. Yang di sini hampir alias sampling alias cukup baik, tetapi ada indikasi potensi distorsi dan fs-nya lebih kecil. Kemudian rentan alias sinyal hasil sampling yang mulai mengalami distorsi karena fs-nya mendekati batas squeeze atau 2f1 2ft yang alias terjadi efek sampingnya mana sinyal yang ke sampling berbeda jauh dari sinyal aslinya. Ini menunjukkan bahwa frekuensi sampling terlalu rendah untuk menangkap informasi frekuensi sinyal asli dengan benar. Kemudian selanjutnya percobaan sampling sinyal jamak. Ini saya sudah membuat program sampling sinyal jamak, saja dijalankan. Ini terdapat beberapa amplitudo titik asing. Grafik pertama, sinyal hasil samplingnya memiliki sinyal asli dengan benar. Dan terjadi efek aliasing, mana sinyal hasil samplingnya memiliki bentuk yang sangat berbeda dari sinyal asli atau memiliki distorsi frekuensi. Dan di grafik kedua, sampling optimal, sinyal hasil samplingnya memiliki presentasi sinyal hasil asli atau garis hitam. Ini merupakan kondisi minimal agar sinyal dapat direkonstruksi dengan baik tanpa aliasing. fs-nya kecil, kemungkinan aliasing tidak akan terjadi. Pada grafik ketiga, sampling, hanya sinyal hasil samplingnya sangat rapat dan hampir menyamai sinyal asli. Kemungkinan tidak terjadi aliasing dan sinyal dapat direkonstruksi dengan baik. Namun oversampling dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan penyimpanan dan komputasi tanpa keuntungan ikan dalam rekonstruksi sinyal. Selanjutnya di langkah percobaan pengaruh fs terhadap rekaman suara. Ini saya sudah membuat programnya. Langsung saja kita jalankan. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Dapat disimpulkan suara tadi, suara dengan frekuensi 44.100 Hz lebih bagus suaranya daripada 8.000 Hz. Baiklah, selanjutnya di bagian bab 3, pada bagian tugasnya, buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing. Kemudian ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Kemudian amati perubahan nadanya. Ini saya sudah membuat programnya. Langsung saja kita jalankan. Nah, berdasarkan dari nada tadi dan grafik, tunjukkan 3 bentuk gelombang DTMF dengan frekuensi sampling berbeda-beda. Paling atas adalah sinyal DTMF asli pada 8.000 Hz. Kemudian di tengah ada hasil upsampling pada 1.600 Hz.
dan paling bawah adalah hasil downsampling pada 4000 Hz. Kemudian sinyal upsample jumlah pada sinyal tersebut memiliki persatuan waktu lebih banyak sehingga gelombang tampak lebih rapat. Kemudian sinyal downsample jumlahnya lebih dikit sehingga bentuk gelombangnya tampak lebih blocky dan detail frekuensi tinggi bisa terpotong. Namun secara umum pola dasar gelombang tetap sama, menandakan bahwa perubahan frekuensi sampling mempengaruhi resolusi sinyal tanpa mengubah karakteristik frekuensi dasarnya. Kemudian selanjutnya di bab 4, bagian tugasnya, diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut. XN1 sama dengan 10342 dan XN2 2411. Kemudian tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk mencari yang pertama yaitu XN tambah 4 dan B XN kurang 4. C. Hasil pencerminan dari sinyal XN1 dan XN2. D. Hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dengan XN2 dan E. Hasil pengalian dari sinyal XN1 dengan XN2. Ini saya sudah membuat programnya, yang saja saya jalankan. Nah, ini sudah terdapat hasil dari programnya. Ini sudah ada eh, perkalian dari grafik XN1 dikali XN2. Kemudian ada grafik penjumlahan XN1 tambah XN2. Dan ada grafik pencerminan XN2 dan juga grafik dari pencerminan XN1 dan juga XN kurang 4 2 dan XN tambah 4 1. Karena telah berhasil, maka program ini dijalankan dengan baik.